Assalamualaikum, halo brother, balik lagi bersama saya adalah Sapa. Kali ini saya mau membahas proyek restorasi pertama saya di tahun 2020. Ya sebenarnya ini motor masuk udah agak lama sih, udah hampir 2 tahun lah diam di galeri, nggak dikerja-kerjain, biasalah masalah duit. Sebelum datang ke galeri, motornya lumayan mengenaskan, kondisinya kayak gini nih. Jadi konsepnya ini restorasi ke bentuk original, dikembalikan lagi ke bawaan dana. Setelah digelontorkan dana yang rada cukup oleh ownernya ya, hal pertama yang saya lakukan buat motor ini adalah ngerondokin semuanya dibukain. Yang pertama kali saya eksekusi adalah kaki-kaki. Tromolnya yang tadinya udah cat bawaannya udah kusem, kita kerok ulang, di repaint lagi, terus si armnya sama dikerok lagi, shock breakernya juga sama. Nah ini nih yang paling tricky nih, si shock breaker fork depan, di dalamnya kan ada shock breakernya, ada pem, di dalamnya itu ada bagian yang disebut repair kit. Si forknya saya bongkar dulu, semuanya diturunin. Setelah diturunin, dibersihin, karetnya dibersihin, terus beli lagi repair kit yang original $70 dan kita masukin lagi. Jadi supaya kalau misalnya repair kitnya udah aus, bos-bosnya udah aus, nanti si bannya gini nih, jadi nggak balance. Tapi setelah diganti lagi semua dan bannya jadi balance, ban depannya jadi balance, otomatis akan mempengaruhi pada saat berkendara. Nah, proses selanjutnya baru mulai ke body work. Bodinya semua dikerok ulang ya. Dempul lamanya ya kebetulan dapet bahannya nggak terlalu mengenaskan sih sebenarnya. Setelah dikerok ternyata bagian atas biasanya di belakang jok itu, setelah saya pernah beberapa kali bongkar ngerok, di bagian itu suka jebol, tapi ternyata yang ini enggak, masih mulus. Keroposnya cuma di bagian inner fender aja, ini di bawah spakbor belakang emang ya kemakan usia, sama kan emang yang paling pertama kena air, karat, rusak juga kan di bawah spakbor itu kan ada tempat jalur kabel. Nah si plat itunya yang rusak, jadi kalau misalnya nggak dibenerin, bisa-bisa nanti setelah ban baru dipasang bakal ngerusak si kabel. Jadi si bodi ini bawahnya dulu diplat ulang, dilipat pakai yang ukuran agak tebal, dibikin lagi jalur kabel buat kabel sen belakang sama stop lamp. Jadi jalurnya aman di bawah. Selanjutnya saya mulai nih ngumpulin bodi yang original, kayak tutup box aki itu sebenarnya ada, bawaannya bukan original. Kalau teman-teman bilang aftermarket, oh repro, bukan original yang diproduksi, tapi karena pengen konsep ini pengennya sih 100% original, jadi diutamain body dulu deh, yang misalnya nggak bisa dibuka kayak box aki itu original. Dapatnya waktu itu ownernya nggak tahu dapat dari mana, cuman posisinya belah, si dudukan buat ke bracket, buat ke bodinya udah nggak ada. Akhirnya itu jadi PR buat saya dan saya bikin ulang pakai resin. Saya bikin lagi pakai resin, si dudukannya, dan alhamdulillah aman-aman aja. Terus spakbor kebetulan original, fork original, ini batok lampu kepala atas bawah original. Jadi saya utamain bodinya dulu deh yang original, karena apa? Karena nanti kan setelah di painting pasti udah nggak bisa digimana-gimana lagi ya, terutama yang nempel-nempel. Jadi daripada nanti di tengah jalan dibuka lagi, mendingan cari yang original dulu. Ya lumayan makan waktu sih dapat yang originalnya, karena lihat-lihat di marketplace harga box aki yang original edan. Jadi yang second aja lah kita perbaikin lagi. Setelah terkumpul, setelah
direkondisi ya si box akinya, body-bodinya semua setelah diamplas habis dikerok, mulai deh masuk painting, pengecetan, mulai epoxy, terus ada bagian-bagian kecil didempul, tapi di sini saya sangat meminimalisir dempul. Jadi ini bisa dibilang balik lagi ke kondisi awal yang cuman plat, ada dempul tipis-tipis doang untuk menyelamatkan bagian-bagian yang emang dekok dan gak bisa dibenerin pakai cat, jadi harus dempul lah ada sedikit lah. Ini pakai warna Ferrari Red. Warna aslinya bukan Ferrari Red sih, sebenarnya warna merah marun, merah metalik ya warna aslinya, cuman karena pengen bikin retro klasik vintage modern, jadi saya kasih warna Ferrari Red. Di tengah perjalanan tadinya emang mesinnya ya secara bentuk sih emang C70 ya, cuma udah 4 gigi dan blok silindernya juga udah gede, pistonnya udah gede, jadi si owner motornya agak-agak kurang puas dengan hasil yang itu. Akhirnya di tengah jalan beli mesin baru yang emang 3 gigi, bukan baru, second, beli mesin second, ngambil dari nggak tahu dari mana, pokoknya datang ke sini bawa mesin second tapi C70 asli, pistonnya masih standar, giginya juga masih 3. Selesai di sini proses painting makan waktu sekitar 1 bulan plus pengelasan sama cari-cari barang, jadi habis sekitar 1 bulan lah. Setelah proses painting beres, baru deh masuk proses perakitan. Ternyata saya nggak tahu ya kalau misalnya originalnya si C70 itu pakai inner throttle. Soalnya yang saya nggak pakai, saya kira itu emang gasnya keluar, ternyata pakai gas di dalam. Ternyata inner throttle-nya udah lumayan langka. Dari situ saya mulai cari, akhirnya dapat juga inner throttle yang bisa dibilang new old stock. Setelah dapat inner throttle, ada masalahnya lagi nih. Ternyata kabel gasnya juga harus pakai yang khusus. Mulai deh cari-cari karena di marketplace si harga kabel gasnya mahal pisannya. Jadi saya coba cari-cari ke teman-teman. Nah ini dapat nilai plusnya rakit motor ini, saya dapat banyak teman yang bergelut di bidang restorasi, terutama di Honda, bebek Honda. Saya tanya, ternyata ada orang yang jual kabel gasnya dan ternyata new old stock asli Jamban, dibeli dengan harga lumayan murah. Pokoknya setengahnya dari yang ada harga di pasaran di marketplace. Pada saat proses perakitan nih, yang saya kira bakal gampang-gampang aja ya, ternyata di sini gampang-gampang susahnya. Karena masalahnya apa? Baut-baut yang dulu saya lepas seenaknya aja, ternyata pas mau dipasang banyak yang bukan originalnya. Udah, jadi si baut-baut saya pisah-pisahin dulu, baut kepala, baut porak sama baut semuanya menurut perbagian masing-masing. Saya cariin yang original dan dipoles lagi biar seperti bentuk barunya, dan sisanya yang nggak ada saya beli. Pengennya sih original, tapi karena susah gampang ya, jadi saya carinya yang menyerupai bentuk si baut-baut original. Selanjutnya adalah membersihin si mesin, karena beli mesin baru bekas ya, jadi bentuknya agak bladus gimana, itu banyak rak oli sana sini. Jadi mumpung mesinnya masih gelundungan di bawah, jadi saya bersihin pakai citron buat makanan, terus dipoles-poles sedikit, jadi agak bersih lah lumayan. Harusnya sih di favor blasting, kalau nggak di sand blasting. Karena setelah semuanya terpasang, mesin dinaikin lagi naikin mesin ke rangka ya, terus sudah dipasang semua. Proses selanjutnya adalah proses menghidupin mesin sekalian rewiring. Untuk proses itu saya kasih untuk sekarang itu adalah mekanik andalan saya di bidang wire dan mesin-mesin standar. Saya kasih ke Opik MJ Motor lah, pokoknya Bang Kewe ditulis di handap ya dirinya bengkel Opik Jamanis, serta keren bisa. Saya kasih ke dia untuk ngehidupin mesin sama rewiring.
hal yang pertama dia lakuin adalah ngidupin dulu si mesin sebelum rewiring. Dan ternyata mesinnya ada masalah nih. Oli nggak naik ke blok silinder, pompa olinya ada sedikit error. Cuman setelah diakal-akalin ternyata bisa jadi benar lagi, si oli naik normal lagi. Terus selanjutnya masih untuk proses rewiring karena bawaannya si kabel dari motor C70 ini adalah cuman kabel buat nyalain mesin aja. Jadi kabel-kabel ke lampu depan, lampu belakang nggak ada. Jadi untuk itu kita lakuin rewiring dengan cara tadinya pengen beli nih yang seset C70, cuman yang ori harganya lumayan, ada yang harganya murah ternyata nggak ori, karena ownernya pengen semuanya hidup, saya juga pengen semuanya hidup kayak keluar dari dealer. Ada starter, sen kiri kanan depan belakang, lampu depan belakang jalan, klakson juga jalan. Jadi gitu brother, untuk proses restorasi yang baru pertama saya lakukan, karena sebelumnya saya main di modifikasi atau custom ya. Pernah beberapa kali dapat orderan restorasi, cuman saya nggak berani. Kalau cuman pendingnya aja dulu saya berani, cuman untuk full restorasi saya nggak berani karena menurut saya sangat rumit. Bedanya modifikasi sama restorasi itu kan, kalau modifikasi misalnya saya nggak dapat barang di toko, saya bisa bikin bebas, bikinnya gimana saya, ukurannya gimana saya, warnanya gimana saya, bentuknya gimana saya, pokoknya bebas lah kalau custom itu atau modifikasi itu ya. Tapi kalau untuk restorasi ya kita harus membuat sesuatu itu sesuai dengan bentuk pabriknya. Ada beberapa part sih yang saya custom juga, yang saya bikin sendiri, kayak gantarem tahanan rem belakang itu saya bikin karena selain saya nggak nyari bentuk aslinya, saya juga pengen sedikit menyematkan karya saya yang original saya di motor ini. Yang saya bikin itu ada gantarem belakang sama bracket aki, dalam bracket aki saya bikin. Nah itu sih bedanya. Cuman setelah saya ngeberaniin diri ngegarap ini restorasi, ternyata lebih gimana ya, lebih menyenangkannya. Selain nambah teman yang sama-sama main kayak gini, saya juga sedikit banyak belajar tentang sejarah historical tentang. Jadi selama proses pengerjaan itu banyak saya ngebayangin tentang proses motor ini dibikin pada tahun 2000-an. Besinya itu dari besi kayak gimana, ternyata besinya bagus-bagus. Terus teknologi yang dipakai di motor ini pada tahun segitu menurut saya, wah ya, udah kepikiran ya zaman segitu pakai teknologi seperti ini. Meskipun ya ada motor yang lebih tua dari ini ya, cuman menurut saya tahun-tahun segitu juga udah cukup amazing sih. Jadi ternyata saya mendapatkan experience yang sentimental buat diri saya sendiri selama proses pengerjaan motor ini, untuk motor termasuk motor bersejarah ya, karena nggak akan ada motor-motor sekarang kalau nggak ada motor ini. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Untuk hasilnya ya, bisa dilihat hasil akhirnya itu kayak gini. Rilisnya video tayangan ini, saya Andra Safa dari Bewok Custom mendeklarasikan bisa menerima orderan restorasi motor-motor bebek Honda atau motor apapun lah, bisa sini kalau mau restorasi. Masukin aja ke Galeri Bewok Custom yang terletak di Kampung Cijemit, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk lebih lengkapnya bisa DM aja di Instagram, ada di Bewok Custom, atau langsung aja ada WhatsApp di nomor di bawah ini. Kalau mau tempatnya bisa langsung di Google Maps, ada tulis Bewok Custom. Ya, jangan yang di Ciamis, Bewok Customnya yang di Ciawi, pasti nyampe ke sini. Oke, terakhir, apapun yang dibuat menggunakan tangan, mau hasilnya jelek atau bagus, buat saya tetap keren. Saya adalah Safa dari Bewok Custom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.